Selamat dari kawasan Gantiang Kubang, Kecamatan Gogok, Kabupaten 50 Kota. Inilah Radio Tasya FM. Mnet Radio Pemersatu Hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sehat Mari Pro, sahabat tausiah subuh bersama jamu tetes Mari Pro ya. Makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Alhamdulillah, mengawali pekan kita di hari Senin bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2021 dan 3 Zulkaidah 1442 Hijriah. Kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di udara ya, di ajang tausiah subuh, dan insya Allah kita hadir hingga jam 7:30 nanti. Selamat pagi juga buat Mama Nisma Nurmin dan buat sahabat-sahabat Sehat Mari Pro yang mendengar kita di live streaming mnetradio.id. Dan selamat pagi juga buat pendengar Tasya FM di luar 50 kota yang telah hadir jumpa fans kemarin di Rumah Pangeran Kubang. Terima kasih banyak dan mohon maaf ya kalau ada kekurangan dalam layanan. Semoga silaturahmi di antara kita semakin hangat baik di udara maupun di dunia nyata. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat Sehat Mari Pro, langsung kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz Uge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke, silakan disapa dulu sahabat Sehat Mari Pro Ustadz. Assalamualaikum semuanya sahabat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini kembali dalam keadaan sehat. Amin. Maaf Ustadz ya, telat 10 menit Ustadz. Iya, biasa Ustadz kalau bujangan itu banyak pilih-pilihnya pagi ini. Iya. Oke, apa tema kita pagi ini Ustadz? Akibat menunda hutang. Akibat menunda hutang. Ya sahabat Sehat Mari Pro, ini dia kajian Ustadz Uge, akibat menunda hutang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, dengan memuji nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin, yang senantiasa memberikan kita kembali kesempatan, memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita rezeki, nikmat, dan semua apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Maka seandainya Allah berhenti melimpahkan nikmatnya kepada kita 1 detik saja, maka mungkin tidak akan sanggup kita akan melangsungkan kehidupan kita. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pantas dan patut serta wajib untuk kita syukuri nikmat Allah itu di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah juga katakan kepada kita sebagai hambanya, la azidannakum, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Jika sebaliknya nikmat Allah itu tidak kita syukuri di dalam kehidupan, maka Allah juga katakan di penghujung ayatnya,
Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Maka oleh sebab itu sebetulnya ketika kita tidak menginginkan azab Allah itu datang kepada kita, maka pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita anugerahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan dalam kehidupan kita, suri tauladan dan contoh terbaik dalam menjalani kehidupan, sehingga kita mampu dan bisa mencicipi bagaimana nikmatnya Islam dalam kehidupan kita. Maka untuk itu kepada dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Allah menyampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, kita dalam kehidupan, apalagi dalam kehidupan dunia ini, yang mungkin notabene sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah hidup sementara saja. Tidak ada yang kekal abadi di dalam kehidupan dunia. Semuanya ada batasnya, semuanya ada akhirnya, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu sebetulnya dalam kehidupan kita nggak akan bisa kita hidup tanpa bantuan orang lain. Sebab kenapa seperti itu? Kita manusia sebetulnya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk sosial. Yang makhluk sosial itu adalah membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Baik itu dalam kehidupan berkeluarga butuh orang lain, dalam kehidupan pribadi pun butuh orang lain, dalam kehidupan bermasyarakat apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita butuh yang namanya orang lain. Dan kadang-kala dalam memenuhi kebutuhan hidup kita, apalagi dalam bidang ekonomi dan bidang sosial sebagainya, pasti kita membutuhkan orang lain. Apalagi persoalannya persoalan keuangan. Sekaya apapun kita, kadang-kala kita butuh bantuan orang lain. Kadang-kala masalah keuangan ini sangat sensitif dalam kehidupan kita. Apalagi pada saat ini di era modern, era yang serba canggih dalam kehidupan dunia. Siapa sih yang nggak butuh uang? Semua kita, hampir semua manusia itu butuh uang pada saat ini. Bahkan kalau nggak ada uang, mungkin manusia itu bisa menemukan yang namanya sifat stres ataupun yang dialami sesuatu ketidakbaikan dalam kehidupan mereka. Maka untuk memenuhi semua itu, ketika penghasilan kita nggak cukup dalam memenuhi kebutuhan kehidupan, kita butuh yang namanya pertolongan orang lain. Apalagi bersifat keuangan tadi. Kalau nggak cukup keuangan kita dalam menjalani suatu kebutuhan kehidupan, kadangkala kita meminjam keuangan orang lain untuk kita, atau yang disebut dengan hutang. Kita pakai uang orang lain, kita pergunakan untuk kebutuhan kehidupan kita. Itulah yang dinamakan dengan hutang.
memakai hak milik orang lain dengan seizin mereka, dan kita ambil manfaatnya di ketika milik orang lain itu berada pada kita. Dan hutang itu mesti kita alami dalam kehidupan. Hampir seluruh manusia punya hutang. Nggak ada mungkin manusia yang hidup di atas dunia yang tidak punya hutang. Apalagi pada saat sekarang ini. Hutang begitu banyak. Pribadi seseorang berhutang. Keluarga dengan keluarga lain punya hutang. Masyarakat pun punya hutang. Bahkan bangsa dan negara pun punya hutang pada saat ini. Itulah kehidupan manusia ini pada saat ini penuh dengan masalah hutang. Akan tetapi persoalannya ketika kita melihat kepada agama Islam, ketika hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku Islam, ketika mengalami hutang ataupun menjadikan kehidupannya berhutang, maka Islam sebagai agama yang benar itu adalah wajib melunasi hutangnya kepada orang yang mereka hutangkan dalam kehidupan mereka. Akan tetapi banyak mungkin manusia kadang-kadang sengaja melupakan hutangnya kepada orang lain, sehingga kadang-kadang orang itu lupa bahwasanya mereka berhutang dalam kehidupannya. Bahkan sampai-sampai hutangnya itu nggak kehitung lagi, begitu banyak yang hutangnya kepada orang lain. Sehingga ada yang nggak mampu untuk melunasi hutang, maka orang itu mengambil suatu tindakan yang tidak baik, yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Apa itu? Mungkin mereka melarikan diri, ataupun mereka mengambil suatu alasan yang tidak diperbolehkan menurut agama. Berbagai macam alasan yang mereka lakukan demi mengelak daripada kewajibannya untuk membayar hutang. Itulah banyak terjadi pada saat ini. Bahkan mereka berbohong, mengatakan mereka mungkin nggak ada hutang, padahal hutang yang begitu banyak kepada orang lain. Itu akibatnya fatal dalam kehidupan. Apalagi orang Islam yang mengatur semua sendi kehidupan. Kalau seandainya kita berhutang kepada orang lain, Islam mengajarkan kepada kita wajib untuk dilunasi. Bahkan kalau seandainya tidak melunasi, akibatnya fatal dalam kehidupan. Makanya tema kita angkat pada saat ini adalah akibat menunda pembayaran hutang ketika kita berhutang dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi dalam kehidupan kita sebetulnya hutang piutang itu sudah menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan kita. Bahkan nggak ada lagi mungkin manusia termasuk kita pada saat ini berhutang. Baik itu dalam bentuk keuangan, dalam bentuk harta benda lainnya, mungkin kita punya hutang sampai saat ini. Dan hutang itu wajib kita ingat dan kita bayarkan sebelum kematian kita. Jadi salah satu yang harus kita ketahui tentang hutang adalah hutang akan selalu melekat pada diri kita meski orang tersebut sampai meninggal dunia. Kalau belum selesai masalahnya, maka itu tetap ada sangkut pautnya dalam kehidupan kita, bahkan sampai kepada akhir kelak. Makanya kita lihat apa saja akibat daripada menunda membayar hutang ataupun sekalipun tidak mau membayar hutang. Apa akibatnya dalam pandangan agama? Yang pertama kita lihat bahwasanya amal solehnya sebagai pengganti hutangnya kelak. Ini yang kita takutkan. Ketika kita telah mengalami yang namanya kematian, lalu hutang tidak kita bayarkan, nggak ada pula mungkin ahli waris dan keluarga yang membayarkan hutang kita, maka amal soleh kita nantinya sebagai pengganti daripada hutang yang kita ciptakan dalam kehidupan dunia.
Ialah mungkin amal soleh kita banyak, amal ibadah kita mungkin banyak dalam kehidupan dunia, mungkin bisa mencukupi untuk membayar hutang kita kepada orang lain. Kalau tidak gimana? Udahlah, amal kita nggak ada, ibadah kita kosong, amal soleh kita nggak ada. Lalu dengan apa kita bayar nanti hutang kita? Harus kita pertimbangkan pada saat ini. Bolehkah berhutang? Boleh. Bahkan kita membutuhkan sebetulnya, kadang-kala kita dalam kehidupan butuh yang namanya hutang. Akan tetapi catatannya mesti kita ingat adalah mesti kita lunasi ketika berhutang kepada orang lain. Kalau tidak, akibat pertamanya adalah amal kita dijadikan nanti sebagai pengganti untuk membayar hutang yang kita ciptakan dalam kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar ataupun 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nanti kalau seandainya sempat kita membayarkan dan melunasi hutang kita berupa harta benda di atas dunia, maka nanti di akhirat nggak ada lagi yang namanya pembayaran hutang dengan harta benda. Nggak ada lagi membayar hutang dengan uang, nggak ada lagi membayar hutang dengan kekayaan. Dengan apa kita bayar? Dengan amal soleh yang kita miliki di ketika kita hidup di atas dunia ini. Coba kita pikirkan dan renungkan. Mungkin amal kebaikan kita saja, amal soleh kita saja pada saat ini, mungkin buat kita saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan akhirat kita kelak, untuk memasuki surganya Allah. Ini untuk membayar hutang, maka amal kebaikan kita di atas dunia akan dijadikan sebagai pembayar hutang kita nanti di akhirat. Maka agar itu tidak terjadi dalam kehidupan kita kelak, maka segerakan membayar hutang sebelum kematian dan ajal kita tiba dalam akhir kehidupan kita. Kalau tidak gimana? Akibat pertamanya adalah amal soleh kita yang dijadikan untuk melunasi hutang kita. Yang kedua, akibat daripada kita menunda pembayaran hutang, apalagi hutang itu enggak kita bayarkan, akibat yang keduanya adalah urusan di akhirat kita kelak nanti menjadi terkatung-katung. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadisnya, hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah mengatakan, jiwa seorang mukmin masih tergantung dengan hutangnya hingga ia melunasinya. Ini kata Rasulullah. Artinya apa? Amal kita terkatung-katung antara langit dan bumi ketika kita belum melunasi hutang. Makanya penting banget dalam kehidupan kita, ketika ada kematian saudara kita, mesti kita sampaikan. Jika ada kesalahan jenazah selama hidupnya, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Ketika kesalahan itu berupa hutang piutang, yang jika masih bisa kita maafkan, alangkah baiknya kita maafkan. Jika tidak bisa dimaafkan, maka hubungilah ahli waris atau keluarga yang ditinggalkannya. Dengan arti kata kita lepaskan jenazah ini dari urusan dunia yang berupa utang piutang. Begitu pentingnya disebutkan hal ini di ketika kita mengalami kematian, agar jenazah atau mayat ini terlepas daripada urusan utang piutang yang menyebabkan amalnya terkatung-katung antara langit dan bumi.
Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya, akibat yang diterima oleh orang yang tidak melunasi hutang itu adalah menghadap Allah dengan status sebagai pencuri. Ternyata ketika kita tidak melunasi hutang kita, Allah melihat status kita nanti sebagai pencuri di ketika kehidupan akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis rawahu Ibnu Majah. Ini ternyata dikatakan hutang tidak kita lunasi dalam kehidupan dunia. Nggak ada pula orang yang menjamin untuk melunasi hutang kita. Maka Allah mencap kita nanti sebagai pencuri dalam kehidupan akhirat kelak. Kalau seandainya status kita nanti pencuri, berarti tentu otomatis Allah akan balas dengan siksaan api neraka. Begitulah akibat daripada tidak melunasi hutang. Apalagi bagi kita, mungkin saudara-saudara kita, mungkin para orang-orang yang elit, begitu banyak hutang piutang yang mereka lakukan. Bahkan jangankan juta-juta, miliaran, triliunan, mereka begitu mau dan tega membuat hutang begitu banyak tanpa memikirkan akibat daripada hutang mereka. Bukan hanya daripada kurungan ataupun balasan hukuman dalam kehidupan dunia saja, sampai kepada akhirat pun mereka harus bertanggungjawabkan daripada hutang yang mereka ciptakan kalau seandainya mereka tidak melunasi dalam pembayaran hutang. Begitulah hutang piutang. Jadi kalau seandainya hutang itu tidak kita bayarkan, nanti status kita dicap oleh Allah sebagai pencuri dalam kehidupan akhirat kelak. Makanya oleh sebab itu, bagi kita mungkin yang saat ini dalam keadaan berhutang, di ketika telah ada uang untuk membayarkannya, maka segeralah membayar hutang. Jangan tunda-tunda lagi. Ini kebanyakan bagi kita ini. Udah mungkin uangnya sudah ada untuk bayar hutang, tapi nggak mau. Uang untuk beli harta benda lain ada, tapi untuk bayar hutang nggak ada. Inilah penyakit yang kita alami dalam kehidupan kita pada saat ini. Beli motor ada uang, beli HP ada uang. Di ketika hutangnya nggak ada uang untuk bayarnya. Ini nanti akibatnya fatal dalam kehidupan kita. Selanjutnya, akibat daripada menunda hutang itu, dosanya tidak ampuni meskipun mereka mati dalam keadaan syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebuah sunnahnya hadis rawahu Muslim sahih. Rasulullah mengatakan semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali berupa hutang. Apapun dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ketika mereka tidak syirik, di ketika mereka mati syahid, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang namanya hutang. Artinya apa? Hutang memang harus dilunasi dan tidak ada balasan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hutang tidak dilunasi dalam kehidupan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahwasannya akibat daripada tidak melunasi hutang itu adalah merenggangkan, bahkan bisa memutuskan silaturahmi kita. Ini bahaya. Kadang-kala gara-gara hutang, keluarga yang satu dan keluarga yang lain nggak ada hubungan baik,
atau cekcok selamanya, atau nggak sapa-sapaan, saling membenci, saling menghujat. Akibat apa? Akibat hutang. Jadi ternyata hutang itu membuat kita terputusnya hubungan silaturahmi antara kita dengan orang lain. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, ternyata hutang yang kita ciptakan, kalau seandainya tidak kita lunasi, bisa menimbulkan perpecahan dan perselisihan antara kita dengan orang lain. Itulah mungkin salah satu penyebab perpecahan, pertikaian, serta perselisihan antara seseorang dengan orang lain. Bisa jadi akibatnya hutang yang tercipta dalam kehidupan mereka. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya yang paling di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis Sahih Al-Bukhari. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, ketika kita telah mengalami atau menciptakan hutang, maka segerakanlah dalam membayarnya. Jangan sampai hutang itu tidak kita bayarkan dalam kehidupan kita hingga mengakibatkan dosa dalam kehidupan akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz Ugi yang telah menyampaikan tausiah subuh di ruang dengar kita mengenai akibat menunda hutang di dalam Islam.